menceritakan sedikit tentang Madinah. Mungkin karena saya sudah pernah tinggal di sana ya, tapi supaya kita tahu bahwa disitulah persaudaraan yang hakiki yang dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita jadikan suri toladan dan contoh. Sebab yang dipersaudarakan oleh Rasul ini dua suku kabilah yang bunuh-bunuhan, perang di antara mereka itu setiap waktu. Siapa mereka? Kabilah Aus dan Khazraj, dua kabilah besar di kota Madinah. Ini bisa dikatakan setiap saat. Sehingga dua suku besar ini tidak punya waktu cukup untuk bisnis dan bertani. Karena sibuk perang terus. Kenapa mereka perang? Karena disitulah di kota Madinah ini ada kabilah-kabilah Yahudi yang selalu membuat fitnah di antara mereka. Jadi kalau saya gambarkan kota Madinah itu beda dengan kota Mekah. Kota Madinah itu mungkin yang sudah berangkat umrah tahu kalau kota itu kota pertanian, kota perkebunan. Jadi tanahnya subur. Di situ tumbuh pohon kurma, sayur, mayur, segalanya juga kemudian buah anggur, semuanya di kota Madinah. Yang pertama tinggal di kota Madinah itu keturunan Nabi Nuh yang ke-30 atau ke berapa lah ke bawah ya, saya tidak sebutkan. Mereka memang tubuhnya besar-besar awal. Kemudian kelompok Yahudi karena tekanan Romawi di daerah Mesir dan di daerah Syam. Daerah Syam itu daerah Palestina, Yordania sekarang dan Syria. Tekanan dan itu banyak kelompok-kelompok Yahudi yang hijrah ke kota Madinah. Mereka hijrah di abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Kemudian suku-suku mereka yang besar di kota Madinah itu suku Bani Nazir, kemudian Bani Quraidah, Bani Qainuqa, itu yang suku besar. Yang kalau dikumpulkan tiga suku besar tadi, maka kita akan mendapatkan pasukan dari pria itu, ya pasukan pasti pria semua, sekitar di atas 2.000 orang. Pasti mereka datang dengan pengalamannya di bidang pertanian, kemudian membuat benteng, membuat ya teknologi yang didapatkan yang mereka punya pengalaman di daerah Syria, Palestina dan Yordania, Mesir, sehingga banyak mereka itu membangun benteng di kota Madinah. Jadi kelompok-kelompok Yahudi ini membuat mereka tinggal 100, 200, 300 keluarga di satu benteng besar. Jadi dipagar semua itu. Itu di Madinah ada sekitar 59 benteng lah. Ya biasa mereka semua yang tinggal tuh, banyakan. Kemudian dari abad pertama, kedua Masehi itu sudah mereka berdatangan. Dan ada kabilah-kabilah yang lain. Kelompok Aus dan Khazraj ini datang dari Yaman. Mereka bukan di Madinah, mereka datang setelah Yahudi datang, mereka datang terutama setelah bendungan Ma'rib tadi hancur. Kemudian banyak musibah-musibah yang terjadi di Yaman karena umatnya saat itu yang tidak taat dengan para nabinya, para rasulnya, dapatlah musibah-musibah dari Allah, mereka hijrah ke utara, ke Madinah. Itulah kelompok Aus dan Khazraj. Sampai sebelum hijrah 5 tahun sebelum hijrah, itu masih ada peperangan, dan terutama perang yang terakhir yang besar itu, perang yang dikatakan Yaum Bughath. Yaum Bughath itu pertempuran yang dahsyat antara Aus dan Khazraj. Ya, yang meninggal cukup banyak 5 tahun sebelum hijrah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka datang ke Rasul Sallallahu datang ke kota Madinah. Sebelum 5 tahun terjadi peperangan besar. Wallahu alam. Artinya mereka tahu bahwa mereka itu diadu domba oleh kelompok Yahudi.
Sehingga kedatangan Rasul itu menyatukan mereka semua. Inilah yang saya katakan persaudaraan hakiki, persaudaraan yang sebelumnya itu terjadi permusuhan yang sudah cukup lama ya. Bayangkan bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun, bahkan lebih dari bisa ratusan tahun permusuhan di antara mereka. Dan dalam peperangan itu tokoh dari Aus pun meninggal, tokoh dari Khazraj pun meninggal juga. Tapi yang paling parah adalah di kelompok Khazraj itu sendiri. Kabilah Aus itu yang menang. Jadi ketika Rasul datang menyatukan, mempersaudarakan mereka dari kelompok Muhajirin dan Ansor, ya, setiap orang Muhajir dipersaudarakan dengan orang Ansor. Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dirinya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian ini contoh saja, Abdurrahman bin Auf, konglomerat di Mekah yang berangkat ke Madinah tidak membawa sesuatu apapun, dipersaudarakan dengan tokoh Ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Saya pernah singgung dalam pertemuan yang lalu. Bagaimana Sa'ad bin Rabi' ketika dalam perang Uhud dia berwasiat kepada kaumnya agar tetap membela Rasul selagi mata masih berkedip. Saya singgung dalam pertemuan yang lalu. Jadi satu persatu 45 dari kelompok Muhajirin dengan 45 dari kelompok Ansor. Kenapa dipersaudarakan oleh Rasul? Yang pertama, kelompok Muhajirin kan meninggalkan keluarga, meninggalkan saudara di Mekah, sehingga dia mendapat saudara baru, itu salah satunya. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana mereka harus bersatu menghadapi kelompok-kelompok lain yang memang memusuhi Rasul dan para sahabatnya. Nah, ini harus persaudaraan tadi yang harus kita jaga. Saya melihat kalau di negeri kita ini dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 punya benang merah di sini. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, bagaimana kita berbeda-beda suku, berbeda bahasa, ya, bagaimana kita mempertahankan, berjuang untuk mengusir penjajah. Ya, dan ketika Rasul datang pun, maka bagaimana kota Madinah ini dengan sekian banyak suku dan agama, mereka bersatu dengan piagam Madinah untuk melawan mereka-mereka yang akan menghancurkan umat Islam di Madinah. Jadi Rasul tidak ingin ada musuh dari kota Madinah itu sendiri. Dia tahu namanya kelompok-kelompok Yahudi banyak pengkhianat di situ. Walaupun sudah dibuat itu pun ada di antara mereka yang berkhianat juga. Seperti dalam perang Ahzab kan kelihatan sekali pengkhianatan kelompok-kelompok Yahudi. Jadi saya kembali, Madinah itu saat itu ya, nah, kalau kita kumpulkan dari Aus dan Khazraj, kita akan dapatkan tidak kurang dari 4.000 para pejuang. Jadi memang lebih banyak dari kelompok Yahudi. Ya, lebih banyak mereka. Walaupun mereka datangnya agak lambat sedikit, tapi kaum ini kaum yang besar, kaum yang punya sejarah panjang, yang berubah dari dua suku besar yang saling perang dan saling bunuh-bunuhan. Kenyataannya mereka mampu bersatu, saling menyayangi, dan ukhuwah mereka dahsyat sekali. Sebelum turun ayat-ayat yang berkaitan dengan warisan, itu mereka saling mewarisi. Bahkan Sa'ad bin Rabi' mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, ini baru datang, masih ada debu-debu perjalanan itu, dia sudah mengatakan, dipersaudarakan itu bukan hanya retorika saja persaudaraan mereka, atau hanya ungkapan atau lipstick, tapi persaudaraan yang hakiki. Ini harta saya, wahai Abdurrahman bin Auf, kamu ambil setengah dan untuk saya setengah. Artinya kalau hartanya tadi 10 miliar dibagi 2. Ini istri saya yang 2. Waktu itu belum turun ayat-ayat yang berkaitan dengan hijab. Kamu pilih istri saya ini, mana yang kamu suka. Yang kamu inginkan saya akan ceraikan, nanti kalau sudah selesai iddahnya kamu silakan untuk menikahinya. Dan sekali lagi yang diungkapkan oleh Sa'ad bin Rabi' bukan hanya basa-basi,
Tapi Abdurrahman bin Auf dia bilang, terima kasih, tunjukkan saya di mana pasar. Karena pasar itu tempat untuk cari rezeki. Ya, dan memang dia otak bisnis. Tunjukkan saya. Dia nggak punya apa-apa. Karena salah satu konsekuensi untuk berangkat hijrah meninggalkan seluruh harta. Dia tinggalkan. Dia menyambut panggilan Allah dan panggilan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat hijrah. Itulah kota Madinah yang ketika Rasul datang bernama Yasrib, kemudian Rasul merubahnya dengan kata Al-Madinah, dengan nama Darul Hijrah. Jadi Madinah itu punya 4 nama. Pertama Madinah, kedua Darul Hijrah, yang ketiga Thabah, yang keempat Thaibah. Rasul nggak suka dengan nama Yasrib. Yasrib itu punya makna. Kenapa dikatakan Yasrib? Karena yang saya katakan cucu Nabi Allah Nuh itu namanya Yasrib bin siapa begitu. Nama dia itu yang dipakai karena dia yang pertama tinggal di situ. Dan nama kalau dalam bahasa Arab Yasrib itu dari tasrib. Tasrib itu artinya kurang bagus lah, taubih. Kemudian artinya kurang elok lah. Kemudian dari Yasrib, Ats-Tsarab itu artinya fasad. Kehancuran, kefasad dan keonaran, keburukan. Jadi Rasul selalu Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ada nama yang kurang bagus diganti. Itulah kota Madinah yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, disitulah Rasul mempersaudarakan 45 dari Muhajirin dan 45 dari Ansor. Salah satu nama-nama mereka, ini saya sebutkan ya, yang saya nggak mungkin kita sebutkan semuanya. Tapi nama itu seperti Rasul mempersaudarakan Abu Bakar Siddiq dengan Kharijah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Mempersaudarakan Rasul Umar bin Khattab dengan Utban bin Malik radhiyallahu anhuma. Rasul mempersaudarakan Abu Ubaidah ibn Jarrah dengan Abi Talhah radhiyallahu anhuma. Tadi saya sudah sebutkan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd bin Rabi'. Kemudian Ja'far bin Abi Talib dipersaudarakan dengan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Mus'ab bin Umair. Kemudian Rasul persaudarakan dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Mus'ab bin Umair as-safirul awal, duta besar pertama dalam Islam itu Mus'ab bin Umair. Yaitu. Jadi sebelum datang Rasul ke kota Madinah, Mus'ab sudah datang. Apa tugas dia? Mengetuk setiap pintu di kota Madinah untuk dia sampaikan Islam. Orang itu ngelihat Mus'ab aja udah anak pemuda, kalau sekarang itu milenial 19-20 tahun tapi gagah, mukanya bagus. Jadi sebelum dia sampaikan pesan-pesan tentang Islam itu orang udah tertarik. Jadi penting para duat, ya mereka-mereka yang ingin berinteraksi dengan masyarakat, orang yang dilihat ini murah senyum, punya magnet tertentu yang membuat orang tertarik. Salah satunya senyum. Ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang banyak dari anak-anak muda atau yang menengah itu maju untuk dapatkan kursi DPR RI, provinsi, kabupaten, kota. Ya modal pertama senyum. Ya sekarang kalau kita lihat gambar-gambar yang terpasang memang kebanyakan senyum sih ya. Walaupun ada yang senyum ketahan. Ya, tapi ada juga yang walaupun senyum orang nggak suka juga. Karena ketika ketemu asli nggak senyum. Ada yang begitu. Di foto tersenyum tapi orangnya nggak senyum. Itu nggak asik. Jadi itulah Mus'ab bin Umair. Rasul persaudarakan mereka semua. Kemudian seperti Abu Dzar Al-Ghifari dipersaudarakan dengan sahabat yang lain yang nama Al-Mundhir bin Amr. Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda. Talhah bin Ubaidillah dipersaudarakan dengan Ka'ab bin Malik. Az-Zubair ibn Awam Rasul persaudarakan dengan Salamah bin Salamah. Kemudian Bilal bin Abi Rabah dipersaudarakan dengan salah satu ansor yang lain. Itulah. Jadi ukhuwah yang hakiki yang bukan hanya
apa namanya lipstick saja itu terjadi, sudah terbukti. Olehnya itu ketika kita lihat ini orang baik, kita berteman, nggak taunya dalam perjalanan berubah, ya kita nasihati, kita ingatkan. Kalau sudah diingatkan tetap dia tidak mau kembali dan istiqomah, maka ini kita harus punya dua pilihan. Mau diteruskan atau malah nanti teman tadi terpengaruh dengan ini. Ya, itu pilihan harus kita ambil. Kalau sudah tidak mau berubah, ya kita agak kencang sedikit dengan dia. Wah, kita nggak setuju. Ya, tadinya sering ke masjid, kemudian ke tempat-tempat maksiat. Ya udah, kalau begini ya kita nggak berteman. Tapi sebelum berpisah, buktikan bahwa kita benar-benar nggak suka. Ya, walaupun kita berpisah, tapi yang namanya lewat telepon juga bisa. Ya, seperti kondisi kita saat ini.